Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Bernyanyi lagu baru bagimu, ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 as you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 as you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 as you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 as you love me and I will sing your praise. Eternally. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Udah mandi belum nih? Udah siap belum untuk memuji Tuhan bersama? Wah, mana nih suaranya? Kakak kepingin tes semangatnya adik-adiknya di rumah dulu nih. Kalau misal kakak tanya, "Are you ready?" Nanti jawabannya coba lihat kakak-kakak yang di samping.
Are you ready? Yes, I'm ready. Gitu ya. Sekali lagi kakak tanya, are you ready? Yes, I'm Lebih kencang. ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Wah, adik-adik di rumah udah semangat banget nih Kak. Kalau gitu kita udah siap untuk memuji Tuhan bersama dalam acara Sunday Fun Day. Every day, sing and shout for Jesus. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Ih, Kak Cindy ngapain sih? Kok tumben banget bawa boneka kayak gitu? Iya nih, tumben banget Kak Cindy. Serem pula. Jadi gini Kak ceritanya, beberapa hari yang lalu kan aku itu mimpi buruk. Sampai aku itu takut banget kalau misalnya malam-malam jalan sendirian. Dan aku juga takut kalau misalnya tidur sendirian di kamar. Terus aku cerita ke temenku, tetangga sebelah rumah. Terus dia kasih boneka ini. Soalnya temanku bilang, kalau misalnya aku bawa boneka ini kemana-mana, aku itu gak takut lagi. Terus kalau misalnya tidur, boneka ini juga harus ditaruh di sebelahku supaya aku gak mimpi buruk gitu kata temenku. Oh, semacam jimat gitu ya Kak maksudnya? Iya betul, kayak jimat gitu Kak. Terus Kak Cindy beneran gak takut lagi dan gak mimpi buruk lagi? Ya gimana ya Kak, aku masih sering mimpi buruk dan takut juga sih. Nah, kakak tahu nggak kenapa kakak masih merasa takut? Itu karena sumber keberanian kita bukan dari benda seperti boneka, cincin, pohon, dan sebagainya. Tapi sumber keberanian kita adalah Tuhan Yesus. Betul Kak. Bagaimana mungkin barang yang mati dapat memberikan kekuatan kepada manusia yang hidup? Kan seharusnya yang memberi kekuatan harus lebih kuat daripada orang yang menerima kekuatan. Maka dari itu, kita nggak boleh mengandalkan benda mati untuk menjadikan kita kuat atau berani. Kita juga nggak boleh mengandalkan diri sendiri Kak, karena hanya Dia yang memberikan kekuatan kepada kita anak-anaknya supaya tidak takut lagi terhadap apapun, terutama untuk melakukan hal-hal yang benar. Wah, berarti aku udah salah ya Kak ya. Kalau misalnya membawa boneka ini kemanapun aku pergi, sampai membuatku percaya kalau misalnya boneka ini bisa membuatku berani dan kuat.
Mau aku buang aja deh bonekanya, karena Hanya Tuhan yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Nah, kalau ngomongin tentang kuat, aku jadi ingat satu tokoh Alkitab yang kuat banget. Dia berani untuk melawan singa. Padahal singa kan serem kan kak, dan besar. Nah, kalau misalnya kita diterkam, gimana coba? Tapi dia nggak kenal takut. Ada yang tahu nggak siapa dia? Hayo, adik-adik ada yang inget gak? Dia adalah seorang anak dari bapak yang bernama Bapak Manoah. Namanya adalah Simson. Simson ditunjuk Tuhan sebagai seorang hakim. Peran seorang hakim pada saat itu berbeda dengan hakim yang sekarang. Pada masa itu belum ada raja yang memimpin bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan menunjuk seorang untuk menjadi hakim yang tugasnya adalah memimpin bangsa Israel. Saat itu, bangsa Israel berhadapan dengan musuh besarnya, yaitu bangsa Filistin. Sebagai hakim, Simson menjadi pelindung dan pembela bangsa Israel dari serangan bangsa Filistin. Tapi suatu saat Simson jatuh cinta dengan seorang perempuan yang bernama Delila, seorang gadis Filistin. Kemudian Raja Filistin menyuruh Delila untuk mencari kelemahan Simson. Berkali-kali Delila mencoba untuk mencari tahu kelemahan dari Simson, tapi gagal terus. Tapi suatu saat sampai akhirnya Simson pun memberitahu titik kelemahannya kepada Delila. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa kelemahan Simson? Nah betul, kelemahan Simson ada pada rambutnya. Yuk kita baca sama-sama di Hakim-Hakim 16 ayat 17. Maka diceritakannya lah kepada segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang yang lain. Karena Delila sudah tahu kelemahan Simson, maka pada saat Simson tidur, Delila memerintahkan seorang mengambil pisau cukur, lalu mencukur rambut Simson. Apa yang terjadi? Kekuatan Simson yang luar biasa pun hilang. Akhirnya ia ditangkap oleh prajurit Filistin.
Kemudian matanya dicungkil, dirantai, dan dipenjara. Setelah itu, suatu hari ada perayaan yang besar yang dihadiri oleh raja-raja Filistin. Perayaan tersebut adalah perayaan korban bagi Dagon yang dianggap sebagai Allah bagi bangsa Filistin. Lalu mengapa mereka memberikan korban kepada Dagon? Karena mereka berpikir Allah mereka lah yang akan menolong mereka. Allah mereka lah yang telah membuat Simson, musuh mereka, ditangkap. Ketika Simson muncul di perayaan tersebut, orang-orang berseru, Simson telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita. Mereka berpikir Allah yang mereka sembah, yaitu Dagon, telah membantu mereka. Padahal Simson dapat ditangkap karena kekuatan yang diberikan Allah kepada Simson hilang karena Simson tidak taat. Kekuatan yang ada pada diri Simson bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Allah. Simson juga diolok-olok oleh bangsa Filistin dengan berkata, "Hai orang buta, bisa apa kau sekarang?" Katanya kau kuat dan hebat, tunjukkan kepada kami sekarang. Coba lawan kami. Tak mungkin dia dapat melawan kita. Satu orang pun tak mampu dikalahkannya lagi sekarang. Karena itu, kemudian Simson berseru kepada Allah. Simson meminta pertolongan Tuhan karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan bagi dirinya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Ia mulai membungkukkan tubuhnya dengan sekuat-kuatnya dan berkata, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini." Seketika itu juga rumah itu pun rubuh. Raja-raja dan banyak orang Filistin yang hadir saat itu tertimpa bangunan rumah yang rubuh itu. Tak ada satu orang pun yang selamat, termasuk Simson. Semua orang yang ada di rumah itu pun mati. Ketika Tuhan menyertai Simson, kekuatannya menjadi tidak tertandingi. Tetapi ketika Simson meremehkan anugerah kekuatan itu dan menyombongkan diri, maka Allah meninggalkan dia, sehingga ia menjadi manusia yang tidak berdaya. Namun, Simson belajar dari pengalamannya dan kemudian memohon Tuhan berkenan memberkati dia, sehingga kekuatannya yang semula kembali kepadanya. Oleh karena kekuatan yang bersumber dari Tuhan, Simson kembali berani berjuang dan menghancurkan lawan-lawannya. Simson mengakui bahwa tanpa Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Dia kuat karena punya Allah yang perkasa.
jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah berkuasa. Sudah bumi pun menyembah, tapi kamu berani jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang berkuasa. Kaulah Tuhan Allah berkuasa. Yesus kaulah Tuhan Allah berkuasa. Yesus kaulah Tuhan Allah berkuasa. Yesus kaulah Tuhan Allah Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, dan berfirman kepadanya, Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan memberi nama Simson kepadanya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah,
ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh, ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Adik-adik, melalui kisah Simson, kita pun diingatkan bahwa kekuatan yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kakak yakin, kita semua memiliki kekuatan yang tidak hanya kekuatan fisik saja, tetapi kekuatan dalam belajar, kekuatan dalam menghadapi kesulitan, dan lain-lain. Semuanya itu berasal dari Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kita semua. Oleh karena itu, kita nggak boleh menyanyiakan kekuatan dari Tuhan. Mari kita pakai kekuatan dari Tuhan untuk kebaikan bersama. Misalkan nih, menolong teman-teman dalam pelajaran, memberi kekuatan kepada teman-teman yang sakit dengan cara mendoakan mereka, memberikan kekuatan kepada teman-teman yang kesusahan. Kiranya Tuhan sumber kekuatan terus menguatkan kita sehingga kita diberanikan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi, bagaimana kita menunjukkan keberanian saat menghadapi tantangan, baik berupa hinaan, ejekan, atau yang lainnya, bukan dengan menangis, bukan malah melawan, bukan juga dengan membalas. Bertindaklah seperti Simson yang memohon pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menghadapi segala tantangan. Tuhan yang akan memberikan keberanian kepada kita untuk bertindak dengan benar. Jangan lupa untuk memohon kekuatan dari Tuhan sehingga kita bisa berani untuk menghadapi apapun yang menjadi tantangan dan juga menghadapi kelemahan kita. Yang membuatku dan kesemangatku.
Oke, sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, mintalah agar Tuhan menjadi sumber kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menghadapi segala tantangan dan bertindak dengan benar. Yang kedua, ingat bahwa keberanian dan kekuatan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga, di luar Tuhan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa, karena Allah lah sumber segala kekuatan dan kuasa. Oke, ayat hafalan minggu ini terdapat di Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Oke, jangan lupa dihafalkan. Dan sekarang waktunya kita beraktivitas. Halo adik-adik, kita kembali lagi di aktivitas Sunday Funday minggu ini. Kira-kira mau bikin apa ya? Yuk kita lihat aja video ini. Oke adik-adik, udah siap beraktivitas ya untuk minggu ini? Oke, kita langsung aja yuk. Alat dan bahan yang perlu adik-adik siapin seperti biasanya, ada kertas lipat. Ini kakak pakai 2 macam, ada yang besar dan ada yang ukuran yang sedang. Terus ada pewarna, kakak pakai spidol di sini. Adik-adik bisa pakai yang lain, bisa pakai krayon boleh, pensil warna juga boleh. Terus ada gunting, ada lem, dan ada pensil. Udah siap semua alat dan bahannya adik-adik? Kalau udah siap, kita mau ambil 2 lembar kertas lipat yang ukurannya agak besar. Di sini kakak ambil warna yang biru. Kakak ambil 2 lembar. Nah, terus kita ambil 1 lembar dulu dan kita mau gambar tangan kita. Tangan kirinya kita gambar di kertas lipat yang tadi. Nah, digambar kayak gini ya adik-adik. Oke, udah jadi nih gambar tangannya kakak. Seperti ini. Kalau sudah, kertas yang satunya tadi adik-adik bisa tumpuk kayak gini. Jadi yang berwarna disatuin ya warnanya. Nah, bolak-balik kayak gini. Terus kalau sudah, adik-adik gunting biar lebih cepat, makanya kita langsung gabung kertasnya. Dan supaya bentuknya juga sama. Hati-hati adik-adik waktu mengguntingnya. Kalau adik-adik kesusahan waktu menggunting, bisa minta tolong ke mama papa atau ke kakak atau ke kakak-kakaknya adik-adik. Oke, udah jadi guntingan tangannya kita. Tuh, sudah ada tangan kiri dan tangan kanan. Oke, udah jadi kayak gini. Selanjutnya, kita mau ambil kertas lipat lagi yang ukurannya lebih kecil. Warnanya bebas terserah, adik-adik mau ambil warna apa. Di sini kakak mau ambil warna hijau. Terus, kertas lipat yang udah kita ambil ini mau kita lipat kayak modelnya kita bikin trompet gitu. Jadi kita gulung kayak model trompet. Nah, bentuknya jadi segitiga gini nanti. Oke. Nah, ini nanti mau kita jadiin kayak semacam badan gitu. Kita pasang di tengah-tengah kertas yang bentuknya tangan tadi. Terus kalau udah di bagian bawahnya itu adik-adik bentuk lengkung. Kayak yang kakak bikin ini, di garis lengkung. Jadi bentuknya kayak semacam kerucut. Terus kalau udah adik-adik bisa gunting sesuai dengan garis yang udah adik-adik gambar di situ. Oke, nih jadi kita udah punya 2 gambar tangan dan 1 bentuk kerucut gini. Terus tadi kan kita nih punya kertas sisa yang sisanya potongan itu. Nah, kita mau bikin gambar buletan sebagai wajah. Jadi adik-adik bisa potong bulat, besarnya menyesuaikan ya adik-adik. Jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan badan dari
kertas hijau yang tadi tuh yang kakak bikin. Kita sesuaiin dengan itu ya. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini gambarannya. Nah, jadi tangan yang kita gambar tadi itu mau kita bikin kayak sayap gitu. Langsung kertas yang tadi kita lipat model segitiga itu mau kita jadiin badan. Dan kertas yang bulat itu kita jadiin kepalanya. Kalau sudah, adik-adik bisa lem bagian per bagiannya. Kita mulai satukan. Ini kakak lem mulai dari bagian kepalanya dulu. Oke, udah jadi kayak gini. Kemudian yang perlu kita lem lagi adalah badan dengan sayapnya. Adik-adik bisa pasin dulu tuh, pengennya mau selebar apa atau secantiknya, adik-adik bisa tempelkan di situ. Jadi dikira-kira dulu ya. Nanti kalau sudah posisinya sudah pas, baru adik-adik lem. Oke, jadinya kayak gini kalau sudah dilem. Terus selanjutnya adik-adik bisa gambar wajah di bagian yang lingkaran itu. Adik-adik bisa gambar mata, bisa gambar mulut dan hidung. Terus di bagian sayapnya itu, di sayap yang sebelah kiri adik-adik bisa tulis Tuhan, dan di sebelah kanan adik-adik tulis kekuatanku. Dan tulisannya juga bisa warna-warni, terserah adik-adik. Oke, nah di bagian yang segitiga di warna hijaunya itu adik-adik bisa tulis Mazmur 28 ayat 7 sesuai dengan ayat hafalan kita minggu ini. Nah, hasil jadinya kayak gini nih. Adik-adik juga bisa tambahkan tali di ujung kepalanya supaya adik-adik bisa gantung. Gampang kan aktivitas minggu ini? Selamat mencoba ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana aktivitasnya? Keren kan? Pasti adik-adik bisa. Kakak-kakak di sini pasti yakin kok. Nah, jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke Bapak Ibu guru masing-masing. Selamat mencoba dan Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk hafalkan ayat hafalan ya. Yang kedua, jangan lupa juga aktivitasnya dikerjakan. Dan setelah dikerjakan, difoto dan dikirimkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Yang ketiga, selalu untuk dengarkan renungan yang telah dikirimkan sama guru-guru sekolah minggu kalian setiap pagi. Dan yang keempat, minggu depan kita akan jumpa lagi di Sunday Fun Day jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Oke, waktunya kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa yang mengingatkan kami untuk kami selalu dapat mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah belajar dari Simson bagaimana dia telah meminta pertolongan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan supaya dia kembali mengandalkan Engkau. Tuhan, kami mau juga seperti Simson. Kami akan selalu mengandalkan Tuhan apapun masalah yang kami hadapi, apapun tantangan yang kami hadapi ke depannya. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sampai jumpa di Sunday Fun Day minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan berkati.
will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus.